Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Di saat ini saya akan memperbaiki lampu LED merek TD 18 watt. Ada keseruan apa di balik perbaikan lampu LED TD ini? Saksikan video ini sampai selesai. Kali ini tanpa berlama-lama saya langsung membuka batok lampunya. Karena memang saya tidak memvideokannya, lupa ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Dan beginilah penampakannya. Ada 16 pieces LED 2835 di sini, dan itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa spesifikasi dari LED AC yang dipakai oleh lampu merek TD ini tidak sesuai. LED AC jenis seperti ini dengan 16 pieces biasanya maksimum spesifikasinya adalah 15 watt, dan paling real atau paling sesuai itu di 14 watt ke bawah ya teman-teman. Langsung saja kita buka drive-nya dan kita kerjakan. Pertama, demi menyesuaikan dengan mesinnya, saya melakukan tes LED auto volt. Di sini terbaca menggunakan chip LED 12 volt 1 watt ya. Jadi ini dua seri paralel. Makanya setiap melakukan pengecekan satu LED yang menyala 2 pieces teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, tanpa sengaja saya sudah menggaris bagian output drivernya, yaitu input menuju LED. Yang arah jarum jam sebelah kanan, arah putaran jarum jam itu adalah jalur masuk plus, dan sebelah kirinya adalah jalur output min. Seperti biasa dengan menggunakan mode dioda, kita melakukan pengecekan kenormalan jalur IC. Prop merah dari input AC, prop min pada output plus. Jika jalur tersambung berarti jalur plus aman, dan kita balik cek jalur min. Prop merah pada output atau pada elko output min, dan prop hitam pada kaki input dioda bridge. Jika pada input tidak ada angka berarti normal. Jika pada output ada angka itu dikarenakan dioda penyeara yang menyearakan dari kaki drain IC ya teman-teman. Seperti itu. Berarti bisa dikatakan IC masih normal. Ataupun kalau sudah rusak, IC-nya tidak akan merusak lampu Anda karena tidak terjadi kebocoran di situ. Yang bahaya jika terjadi kebocoran akan merusak LED yang sudah susah-susah Anda pasang. Itulah fungsinya ya teman-teman. Di sini saya akan melakukan penggantian chip LED full ya 12 volt. Sesuai dengan chip LED bawaan 2835 12 volt akan saya ganti keseluruhan, walaupun chip LED yang lain kelihatan masih normal. Jadi ada baiknya kita lakukan penggantian full karena tadi dicek jalur IC aman. Terkecuali jika jalur IC bocor dan kita akan mengganti IC, bisa saja chip LED-nya hanya kita ganti chip LED yang putus ya, karena terjadi kebocoran chip LED yang mestinya dipakai masih cukup lama masa hidupnya sudah menjadi putus. Di sini akan kita ganti keseluruhan. Untuk kedua chip LED yang sudah terpasang, teman-teman bisa lihat itu tadi saya mencoba hanya mengganti dua mata chip LED saja yang putus, dan hasilnya untuk chip LED yang lain terpantau berkedip-kedip ya teman-teman. Jadi saya putuskan mengganti keseluruhan, dan di sini saya mendapat kendala mata solder saya rusak. Jadi saya menggunakan mata solder yang bekas saya pakai potong akrilik waktu lalu. Jika teman-teman nonton video saya, ini terbuat dari tembaga yang dipipikan ya teman-teman. Jadi tidak menjadi suatu alasan ketika kita tidak mempunyai mata solder yang baik. Gunakan saja apa adanya. Di sini saya menghindari PCB yang mengelupas saat melakukan pemanasan, makanya saya menggunakan mata solder
untuk menaruh timah di kaki tatakan chiplet ya teman-teman. Jika sudah selesai, jangan lupa menaruh flux agar supaya mempermudah penatakan chiplet dan juga mempercepat proses pemanasan. Mohon maaf sebelumnya untuk video penaruhan flux terpotong ya teman-teman. Kita lanjutkan saja pekerjaannya. Yang jelas ini sudah saya taruh flux sebelumnya ya teman-teman, makanya kelihatan sedikit mudah saat melepas. Jika tidak, itu kita gunakan mata solder untuk timah-timah yang terpasang di tatakan chiplet itu bergelombang-gelombang. Kalau tidak menggunakan flux, sulit untuk menatak chipletnya. Kalau sudah selesai menatak chiplet, langsung saja kita panggang. Saya menggunakan volume yang tidak terlalu full ya. Dalam proses pemanggangan akan sedikit cepat karena kita telah menggunakan flux. Jadi diperhatikan jangan sampai PCB LED mengelupas. Jika sudah selesai, oh iya ya teman-teman, saya lupa untuk video pengaturan arusnya. Sebenarnya sudah saya atur arusnya ya, dan bisa teman-teman lihat di overlay yang ada di atas layar, mana sudah saya setel arusnya sesuai dengan chiplet, tidak dilebihkan. Untuk wattnya sekitar 16 watt, 169 mA dikali dengan jumlah chiplet 16 pieces 12 volt. Karena di serial paralel 2 jadi mendapatkan voltasenya 96 volt DC ya. Jika dikalikan dengan arus tadi 0,169 mA mendapatkan 16 watt. Untuk PCB dari LED ini sendiri cukup tebal ya, tidak seperti merek murahan yang lain yang saya perbaiki kemarin. Untuk PCB nya sangat tipis, jadi penyerapan panasnya untuk PCB LED kali ini lebih baik lagi. Langsung saja kita lanjutkan pekerjaan. Sudah masuk ke tahap finishing ya teman-teman, tinggal melakukan pemasangan ke bagian casing dari lampu ini. Oh iya teman-teman, hal yang penting juga yang harus teman-teman ingat, untuk jumperan seperti ini yang jalurnya saya potong tadi, terus saya melakukan pengukuran arus DC nya dari sini, itu jangan di jumper langsung menggunakan timah seperti ini ya. Jadi kita harus menggunakan kabel atau kawat, jangan sampai timahnya kena ke PCB dari lampu ini, karena ketika melakukan pemotongan jalur biasanya kita menggali memutuskan jalur tembaganya, itu bisa saja tembus ke bagian heatsink dari lampu ini, mencegah terjadi kebocoran arus atau kebocoran aliran listrik. Makanya kita harus menjumper menggunakan kabel atau kawat seperti yang saya lakukan saat ini. Jika sudah selesai, kita langsung rapikan ke bagian casingnya. Jadi ini sangat fresh ya teman-teman. Kalau dia fresh seperti ini, walaupun tidak menggunakan silikon tidak apa-apa, tapi lebih baik lagi kita menggunakan silikon yang fungsinya selain menahan PCB dan juga batok lampu, juga sebagai penyalur panas dari mesin LED AC ke bagian casing lampu. Ini sudah saya pasang untuk dratnya, tinggal kita bengkokkan bagian ujung untuk pen dratnya ya teman-teman. Sudah terpasang dengan baik.
sini saya mengoleskan rem silikon Tianmu 704 yang warna abu-abu. Jadi ternyata ini bukan hanya sebagai penyalur panas dari bagian PCB LED AC, tetapi juga bisa menjadi silikon ya. Ada yang lain Tianmu seperti ini hanya sebagai penyalur panas, dan dia tidak akan menjadi silikon ketika kering, bahkan tidak akan kering, dia seperti basah-basah, seperti becek begitu teman-teman. Kita oleskan di samping seperti ini merata. Setelah itu kita tutup menggunakan batok lampunya. Kita putar-putar sedikit dengan tujuan silikonnya masuk ke sela-sela batok lampu ya. Jika merasa masih belum terekat dengan baik, kita tambahkan sedikit. 3 bagian samping-samping seperti ini dipertebal sedikit ya teman-teman, agar supaya memang nyatu dengan sempurna. Karena saya coba menggunakan batok lampunya itu seperti mau melorot teman-teman. Dan pekerjaan servis kita telah selesai, tinggal kita tutup dan kita coba kembali menggunakan anti konslet. Terima kasih rekan-rekan yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Dan bila ada kata dalam video ini saya mohon maaf. Salam elektronik dan salam coba-coba.